Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin karangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Alhamdulillah ini sudah sampai di halaman 50. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Judulnya Kaifiyatul Wudu, cara wudu. Memang semua kitab kalau di awal-awal bab ya tentang taharah. Idza faragha minal istinja'i wa arada al-qiyama ila shalah, ishtaghil bil wudu. Apabila telah selesai ianya seseorang dari istinja, sudah istinja, wa arada al-qiyam, dan kepengen ia akan berdiri kepada salat, pengen melaksanakan salat, ishtaghala, bukan ishtaghil, ishtaghala bil wudu, niscaya menyibukkan diri ia dengan wudu. Artinya selesai istinja pengen salat ya wudu dulu. Wa yabtadi'u bisiwak, dan memulai ianya seseorang dengan siwak. Jadi dalam kitab Ihya ini atau kitab Mau'izatul Mu'minin, siwak itu sebelum mulai wudu. Ada juga nanti ulama menaruh posisi siwak itu sesudah membasuh tangan, ketika membasuh mulut. Di sini siwak dulu. Memulai dengan siwak, summa yajlisu lil wudu mustaqbilal qiblah. Kemudian duduk ia untuk wudu dalam keadaan menghadap kiblat. Ya, ini duduk untuk wudu kalau memang tergantung tempat wudu. Kalau keran ya jongkok. Ya. Wa yusammi, dan membaca tasmiyah ya. Wa yusammi, membaca basmalah ya. Summa yaghsilu yadaihi salasan qabla ayyudkhilahumal ina'a. Kemudian mencuci ianya seseorang akan dua tangannya, salasan 3 kali. Qabla ayyudkhilahuma, sebelum memasukkan ia akan keduanya dua tangan, al-ina'a, ke dalam bejana. Jadi sunnah sebelum memasukkan tangan ke dalam tempat wudu, kalau tempat wudu itu lebar, semacam kolam, kulah atau apa, basuh dulu tangan di luar 3 kali. Siapa tahu di tangan ada najis, biar tidak mengotor air. Summa ya'khudhu ghurfatan lifih, kemudian mengambil ia ghurfatan, akan satu ceduk, satu telapak tangan air, lifihi, untuk mulutnya. Jadi fi di sini, fi artinya mulut. Summa ya'khudhu ghurfatan lifihi, kemudian mengambil ia akan satu cedupan untuk mulutnya. Fayatamat madu biha salasan, maka berkumur-kumur ia dengannya ghurfah, dengannya cedupan air tadi, salasan 3 kali. Cuci tangan di luar bejana, ambil satu air untuk berkumur-kumur 3 kali. Wa yaghrag, ya, gargara yughargiru, wa yughargiru, arti yughargiru, dalam berkumur-kumur itu memasukkan air agak ke tenggorokan. Jadi gargarah itu tenggorokan. Wa yughargiru, gimana terjemah yang mudahnya? Wa yughargiru, dan berkumur-kumur ya agak ke dalam biar kotorannya bersih. Illa ayyakuna sha'iman, kecuali bahwa ada ianya seseorang itu yang berpuasa. Kalau sedang puasa berarti kumur-kumurnya biasa saja. Jangan terlalu. Ya. Summa ya'khudhu ghurfatan li anfihi wa yastanshiku salasan. Kemudian mengambil ianya orang wudu tadi, akan satu cedupan air lagi, li anfihi, untuk hidungnya. Wa yastanshiku, dan istinsyak ia. Istinsyak, memasukkan air ke hidung. Istinsyak ia 3 kali. Wa yus'idul ma'a, as'ada yus'idu. Wa yus'idul ma'a bin nafasi ila khiyashimihi, dan menaikkan ia akan air dengan nafas kepada khayshumnya. Khayshum itu artinya pangkal hidung. Ini kalau nggak biasa kita nggak bisa bersin.
Ini beliau menganjurkan memasukkan air dengan kita hirup dengan nafas air di telapak tangan supaya masuk ke pangkal hidung, supaya semua kotorannya bersih. Wa yastansiru ma fiha, dan mengeluarkan ia akan ma yang ada dalamnya khiyasyum. Jadi semua kotoran yang ada dalam pangkal hidung keluarkan. Summa yaghrafu ghurfatan liwajhihi. Kemudian mengambil ia ghurfah akan satu cedupan air lagi liwajhihi untuk wajahnya. Fayaghsiluhu min mubtada'i suthil jabhati ila muntahama yaqbalu minadz-zakni fitul. Fayaghsiluhu, maka membasuh ia akannya wajah, min mubtada, dari permulaan suthil jabhah, dari permulaan dataran jidat, dahi, dataran jidat di bawah poni. Mengambil ia akan satu jeduan untuk wajahnya, fayaghsiluhu, maka membasuh ia akannya wajah, mim mubtada, dari permulaan suthil jabhah, dataran dahi, ila muntahama, hingga penghujung ma, yakbalu, yang menghadap ia, minaz-zakni, dari dagu, fituli, dalam panjang. Artinya beliau di sini pengen menjelaskan panjang muka dari tempat tumbuh rambut bagian atas, dataran dahi, tempat sujud, hingga kepada tempat tumbuh jenggot, itu panjangnya. Wa minal uzni ilal uzni fil ardi, dan dari kuping ke kuping dalam lebar. Jadi dari kuping kanan ke kuping kiri itu namanya wajah. Kalau di segi lebarnya, kena air, harus dibasuh semua. Wa yusilul ma'a ila manabitis syu'uri al-arba'ati, dan menyampaikan ia akan air kepada tempat-tempat tumbuh bulu-bulu yang 4. Jadi semua bulu-bulu tipis yang ada di muka harus terkena air. Apa bulu 4 yang dimaksud? Hajibaini, 2 halis, syaribaini, 2 kumis, yang di atas bibir, bibir atas dan bibir bawah. Wal uzaraini, 2 jambang. Wal ahdabi, dan bulu-bulu mata yang 4. Nah, jadi semuanya harus terkena air. Menyampaikan ia akan air kepada tempat tumbuh-tumbuh bulu semua yang 4, 2 alis, 2 kumis, 2 jambang, bulu-bulu mata. Kenapa? Li'annaha khafifatun fil ghalib. Karena bahwa sungguhnya bulu yang 4 itu ringan pada kebiasaan. Kalau bulu yang ada di wajah ringan, harus terkena airnya zahir dan batin. Kalau tebal baru zahirnya doang. Wa ila manabitil lahyatil khafifah. Wa ila, atau kepada ila ini, dan menyampaikan ia akan air kepada tempat tumbuh jenggot yang tipis. Kalau jenggotnya tipis, zahir batin harus basah. Wa ammal kasifatu fayufidul ma'a ala dhahiriha. Adapun bermula yang tebal. Amal kasifah, adapun bermula yang tebal dari janggut, fayafidu, maka mengucurkan ia akan air ala dhahiriha, di atas dhahirnya yang tebal saja. Jadi kalau tebal ya airnya di luar aja, berarti enggak masuk ke dalam janggut tebal. Wa yundabu takhliluha, dan disunnahkan akan menjilat-jilat, apa bahasa Indonesianya, menggosok-gosok jenggot, apa memasukkan jari jemari ke dalam jenggot sebisanya, itu takhlil namanya. Disunnahkan akan takhlilnya lahyah. Wa yudkhilul asabi'a fi mahajiril ainaini wa mawdi'ir ramsi wa mujtama'il kuhli wa yungkihima, dan memasukkan ia akan jari jemari dalam mahajiril ain, dalam celah-celah 2 mata. Mahajir itu tempat-tempat celah bola mata, bukan memasukkan ke dalam mata, bagian-bagian mata. Wa maudhi'ir ramsi, dan kepada tempat ramsi, tempat tahi mata di pinggir, biasanya ada suka tahi mata, suka mengeras. Kita perlu hati-hati, itu harus sampai air karena itu dianggap zahir. Itu maksudnya memasukkan ia akan jari, maksudnya digosok dengan jari pada fi mahajiril ainain, dalam bagian-bagian mata dan tempat kotoran mata. Wa mujtama'al kuhli, dan pada tempat berkumpul celak di pelupuk mata. Wa yungkihima, dan membersihkan ia akan keduanya. Bagiannya semuanya dibersihkan. Summa yughsilu yadaihi ila mirfaqaihi salasan. Kemudian membasuh ia akan 2 tangannya hingga 2 sikunya.
Ini rukun wudu salasan 3 kali. Wa yuharrikul khatima, dan menggerakkan ia akan cincin. Sunat menggerakkan cincin bila tidak digerak air nyampe. Tapi bila tidak digerak air tidak nyampe ke bawah cincin, wajib hukumnya menggerakkan cincin. Wa yuharrikul khatama, dan menggerakkan ia akan cincin. Wa yabda'u bil yamin, memulai ia dengan yang kanan. Ketika membasuh anggota wudu semuanya mulai dengan kanan. Summa yastau'ibu ra'sahu bil masih, kemudian meratakan ia akan kepalanya dengan disapu. Jadi kepala disapu, yang menjadi rukun bahagian kepala sedikit. Tapi ini sekalian sudah ada rukun dan sunnahnya. Meratakan ia akan kepalanya dengan disapu. Bi ayyabulla yadaihi, dengan bahwa membasahi ia akan dua tangannya. Wa yulsiku ru'usa asabi'i yadihil yumna bil yusra, dan melengketkan ia akan ujung-ujung jari jemarinya yang kanan. Melekatkan ia akan ujung-ujung jemari tangannya yang kanan dengan yang kiri seperti biasa. Kita taruh dua tangan di depan jidat kita. Sudah kita pertemukan ujung jari, kemudian kita gerakkan ke belakang. Wa yadha'uhuma ala muqaddimatir ra'si, meletakkan ia akan keduanya. Dua tangan bersama jari yang sudah digabung. Ala muqaddimatir ra'si, di pendahuluan kepala, di dahi. Nah, di dahi, sementara jempolnya akan di pelipis kita. Kita geser ke belakang, kemudian tolak lagi ke depan. Seperti pembahasan dalam kitab fikih lainnya. Wa yamurruhuma ilal qafa, dan wa yamurru, melalukan ia akan kedua tangannya tadi kepada kudunya hingga ke kuduk belakang, ke tengkuk. Summa yarudduhuma ilal muqaddimah, kemudian mengembalikan ia akan keduanya dua tangan hingga ke depan. Artinya bolak-balik 2 kali, ke belakang sekali, ke depan sekali, biar semua bagian kepala terkena sapuan air. Summa yamsahu uzunaihi dhahirahuma wa batinahuma bima'in jadid, kemudian menyapu ia akan dua kupingnya, dhahirahuma, dhahir keduanya dua kuping, dan batin keduanya dua kuping, dengan air baru. Jadi untuk membasuh kuping bukan air sisa dari basuhan rambut, tapi ambil air baru. Summa yamsahu raqabatahu bima'in jadid, kemudian menyapu ia akan lehernya dengan air yang baru. Ini kalau yang lain enggak menyunnahkan ini. Imam Al-Ghazali menyunnahkan menyapu leher dengan air. Summa yaghsilu rijlaihi ilal ka'baini, kemudian membasuhi akan dua kakinya hingga dua mata kaki. Wa yukhallilu asabi'ahuma, dan menggosok-gosok ia akan jari jemari keduanya dua kaki. Fa iza faragha, bila telah selesai semua dari wudu tadi, rafa'a ra'sahu ila sama, niscaya mengangkat ia akan kepalanya ke langit, lihat ke langit sambil berdoa. Wa qala, dan berkata ia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, bahwa sungguh Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan rasulnya Allah. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikan olehmu akanku, minat tawwabin, masuk dalam golongan orang-orang yang taubat. Waj'alni, jadikan aku ya Allah, minal mutatahhirin, dari golongan orang yang bersuci. Waj'alni, jadikan olehmu akan aku ya Allah, min ibadikas sholihin, dari hamba-hambamu yang soleh. Ini sepintas tentang cara wudu dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Nah, kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu langsung. Ma yukrahu fil wudu, hal-hal yang dimakruhkan akan dia dalam wudu. Yukrahu fil wudu'i ay yazida ala salasi, dimakruhkan dalam wudu akan bahwa melebihkan dia di atas 3. Wudu sunnahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali makruh, kurang dari 3 kali juga makruh. Ya, kecuali kalau kurang dari 3 kali karena enggak ada air, itu enggak makruh. Tapi kalau airnya standar banyak, lebih 3 kali makruh, kurang juga makruh. Wa ayyusrifa fil ma, dan bahwa berboros ia dalam menggunakan air. Boros dalam menggunakan air itu makruh. Wudu perlu air banyak banget. Nah, walaupun kita wudu di dalam laut, di pinggir laut, tetap menggunakan air seperlunya. Tawaddo'a alaihi salatu wassalam salasan.
Ini dalilnya telah berwudu ianya Nabi alaihi salatu wasalam 3 kali, enggak lebih. Wa qala, dan berkata ianya Nabi, man zada faqad asaa wa dolama. Barang siapa yang melebihkan ia, maka sungguh telah berbuat buruk ia dan zalim ia. Wudu lebih dari 3 kali dianggap zalim. Apalagi air wakaf masjid, air wakaf, biaya listriknya mahal segala macam, dibayar dari harta wakaf. Ketika kita boros dalam menggunakan air wakaf, dosa. Faqala, dan berkata ianya Nabi, sayakunu qaumun min hadhil ummah ya'taduna fid du'a'i wat tuhur. Akan adalah satu kaum dari ini umat itu ya'tadun, mereka itu keterlaluan, melampaui mereka dalam doa dan bersuci. Doanya panjang-panjang benar, bertele-tele, dan bersucinya juga lama dan boros, kata Nabi. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, min wahni ilmi rajul wulu'uhu bil ma'i fit tuhur. Sebahagian dari kelemahan ilmu seorang laki-laki itu wulu'uhu, terlalu sukanya dia bil ma'i, dengan air dalam bersuci. Maksudnya terlalu suka dengan air, terlalu suka berboros dalam penggunakan air. Ini bagian dari kelemahan ilmu. Ciri-ciri orang yang tidak berpengetahuan dalam wudunya boros dalam menggunakan air. Wa yukrahu ayyam fadal yada ayyunafidha, bacanya nafada. Wa yukrahu ayyunafidhal yada fayarushul ma'a. Dimakruhkan bahwa mengipas-ngipas ya akan tangan, mengipas-ngipas tangan. Tangan digerak-gerakkan hingga air wudu muncrat kemana-mana. Dimakruhkan bahwa mengipas-ngipas ya akan tangan, fayarushul ma', maka memercikkan ya akan air. Jadi air terpercik kemana-mana, makruh. Wa ayyal tama wajhahu bil ma'i lataman. Dan dimakruhkan bahwa menampar ia akan wajahnya dengan air akan sebagai tampar. Biasanya kita wudu di kolam gitu, kita ambil air, kita lempar ke muka. Nah, itu makruh. Enggak sopan dianggap. Ya. Wa ayyul tib yaltama. Ini mutaaddi apa lazim? Mutaaddi kelihatannya. Latama yaltama wa ayyal tamma wajhahu, bahwa melempar ia akan menampar ia akan wajahnya dengan air, lataman akan sebagai tampar. Nah, ini antara lain yang makruh dalam wudu sepintas. Ini perlu judul khusus nanti, pelajaran yang bisa kita ambil dari taharah ini banyak banget pelajaran menurut Imam Ghazali. Ini beda kitab Imam Ghazali dengan kitab yang lain. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.